untuk sektor pendidikan tahun 2026 diambil 44%, yaitu nilainya 335 triliun untuk program makan bergizi gratis yang masih bisa dikorupsi karena menurut saya tata kelola MBG ini masih melalui jenjang-jenjang distribusi yang berpotensi bocor di mana-mana. Itu menurut analisis saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya yang sangat menarik ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and comment. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk memberikan semangat dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, pada saat pidato kenegaraan untuk menyampaikan nota keuangan tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto di depan DPR RI menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan. Beliau mengatakan dana untuk program makan bergizi gratis atau MBG melonjak menjadi 335 triliun. Nah, untuk tahun 2026. Kita tahu MBG itu hanya dialokasikan dana untuk tahun 2025 hanya 71 triliun. Artinya kalau tahun 2026 ada kenaikan menjadi 335 triliun, artinya ada kenaikan anggaran sebesar 371,8%. Ini luar biasa. Dan artinya dari hampir 20 juta siswa yang mendapatkan manfaat dari MBG tahun 2025 itu akan melonjak menjadi 82,9 juta siswa, mungkin termasuk ibu hamil yang akan mendapatkan makan bergizi gratis. Bagi saya dalam titik ini saya bahagia, artinya para ibu rumah tangga, terutama untuk yang ekonomi menengah ke bawah atau di bawah lagi, akan terbantu bahwa tahun depan makan siang anaknya itu akan di take over oleh negara melalui makan bergizi gratis. Ini satu titik yang saya menyambut dengan gembira. Perkiraan awal saya dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden bahwa dana MBG dialokasikan 335 triliun itu memang diambil dari APBN utuh khusus untuk MBG. Kalau kita melihat RAPBN tahun 2026 itu disampaikan oleh Presiden sebesar 3.786,5 triliun kenaikannya. Tapi dari penjelasan Ibu Bendahara Negara atau Sri Mulyani, penerimaan negara kita hanya 3.147,7 triliun. Nah, kalau APBN kita tahun 2026 sebesar 3.786,5 triliun, sedangkan penerimaan negara hanya diproyeksikan 3.147,7 triliun, berarti ada defisit. Masih ada kekurangan. Kekurangannya adalah 638,8 triliun. Entah dari mana negara akan menambal devisa APBN ini. Apakah akan menarik hutang baru atau mencari langkah yang paling mudah tapi tidak cerdas, yaitu memajaki rakyat kembali. Kita tidak tahu dan kita tidak akan membahas masalah itu. Yang kita fokuskan adalah tentang MBG. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan, kami semua berharap bahwa negara itu
sangat concern memberikan makan bergizi pada rakyatnya sehingga berani mengalokasikan dana sebesar 335 triliun untuk tahun 2026. Saya berpikir itu alokasi khusus dari APBN. Ternyata tidak seperti itu. Menurut informasi yang saya terima, menurut penjelasan dari Sri Mulyani, dana alokasi untuk MBG yang sebesar 335 triliun itu diambil dari dana pendidikan. Wow. Di konstitusi kita memang negara wajib mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Artinya untuk tahun 2026 negara harus mengalokasikan dana 757,8 triliun untuk sektor pendidikan. Kalau ini terjadi, artinya kita bisa makmur, fasilitas sekolah akan bertambah, gaji guru akan naik, tunjangan kinerja guru maupun dosen akan naik, kemudian beasiswa juga akan naik, dana-dana yang lain, masalah buku dan sebagainya, termasuk dana BOS juga akan naik. Kalau 20% dari APBN sebesar 757,8 triliun ini dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pendidikan. Bukan tidak mungkin uang kuliah tahunan atau UKT mahasiswa pun bisa di-cover dari dana pendidikan itu. Ternyata itu masih menjadi mimpi kita. Dana sebesar 757,8 triliun itu ternyata dipotong 335 triliun untuk MBG. Sisanya ya sebesar 400 sekian triliun dibagi-bagi lagi tuh untuk sektor pendidikan yang lain, untuk sekolah, untuk beasiswa, untuk tunjangan kinerja guru, untuk gaji dosen. Jadi sedih juga rasanya saya, bahwa ternyata harapan saya yang sempat membumbung tinggi bahwa makan bergizi gratis itu dialokasikan 335 triliun, ternyata harus menggerogoti alokasi dana pendidikan. Dana pendidikan ini saya yakin tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, Ristek itu ya. Mungkin juga dialokasikan untuk sekolah rakyat, dialokasikan untuk kementerian yang lain yang mempunyai institusi pendidikan seperti Kemenak mempunyai UIN misalkan. Kementerian Perhubungan mempunyai Akademi Pelayaran, kementerian ini mempunyai apa? Karena dari dulu kita tidak mempunyai political will untuk menyatukan semua institusi pendidikan dalam satu wadah Kementerian Pendidikan, entah itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Kita masih mempertahankan UIN di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Wah. Akademi Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan. Untuk apa dipecah-pecah sektor seperti itu? Kenapa nggak dikelola secara blek di Kementerian Pendidikan, entah pendidikan dasar maupun Kementerian Pendidikan Tinggi? Belum lagi kita bicara madrasah. Madrasah pun masih dikelola di bawah Kementerian Agama. Jadi jangan berharap bahwa seolah-olah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sainristek itu akan mengelola dana sebesar itu, 757,8 triliun. Bukan. Dana itu pun sudah dipotong dengan MBG, tapi sisanya 400 sekian akan dipecah-pecah ke segala sektor, termasuk kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian-kementerian itu. Madrasah UIN di bawah Kementerian Agama, sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial,
Akademi Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan, macam-macam. Dan saya mengingatkan pada negara, bagaimana dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa SD, SMP, baik negeri maupun swasta itu wajib digratiskan karena kita punya program yang namanya wajib belajar 9 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berarti 9 tahun itu wajib digratiskan, baik negeri maupun swasta. Itu keputusan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Nah, implementasinya bagaimana? Apakah mungkin bisa ditambal dari alokasi dana pendidikan? Wong dananya saja sudah digerogoti oleh MBG. Sahabat Indonesia, kalau kita mengingatkan kembali bahwa saat Undang-Undang Dasar kita diamandemen yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, kemudian kita berani menuliskan bahwa alokasi sektor pendidikan itu harus 20% dari APBN maupun APBD. Itu kan niat baik yang luar biasa. Tapi kan ternyata tidak terimplementasi dengan baik. Seingat saya, program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo yang merupakan program unggulan ini bukan hanya menyasar anak-anak sekolah, tapi juga menyasar ibu hamil. Karena dulu katanya tujuannya untuk mencegah stunting. Artinya pada saat konstitusi kita dibuatkan 20% alokasi APBN untuk sektor pendidikan, tidak ada itu MBG. Tidak ada untuk ibu hamil. Bahkan alokasi dana untuk MBG yang sebesar 335 triliun itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang diterima oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan hanya menerima sekian, 200 sekian triliun. Pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan, apakah MBG selama 2025 ini sudah dievaluasi? Apakah sudah efektif? Sebarannya juga apakah sudah merata? Saya ingat saya punya anak di sekolah negeri di Depok saja yang di tengah kota sampai sekarang juga belum dapat. Nah, mungkin tahun 2026 ya akan dapat lah karena sudah mencakup 82,9 juta siswa. Apakah itu sudah dievaluasi? Apakah itu benar dikatakan oleh Wakil Menteri Stella bahwa MBG itu akan meningkatkan kecerdasan anak untuk matematika dan bahasa Inggris? Kayak Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung cek. Bagaimana mungkin MBG yang hanya sekali sehari bisa meningkatkan kapasitas anak untuk matematika dan berbahasa Inggris? Ya, untuk Menteri Stella ya wajar, dia jenius, tapi jangan harap untuk anak-anak yang lain. Jadi sahabat Indonesia, poin dari opini saya ini adalah saya begitu terbang tinggi melambung karena sempat berbahagia dana MBG naik dari 335 triliun, kemudian impian saya terhempas oleh kenyataan bahwa ternyata dana itu diambil dari alokasi dana pendidikan. Belum lagi tentang tata kelola MBG. Konon sekarang sudah dibentuk berapa ribu SPPG. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dapur-dapur umum dikelola oleh TNI, dikelola oleh polisi, nggak jelas. Bahkan ada yang juga dikelola oleh ormas katanya. Seperti yang saya katakan dulu, Mbok Yao, dana itu diserahkan pada sekolah, kepada PUMG, orang tua murid dan guru, bekerja sama dengan kantin, diawasi oleh pihak sekolah, aman, tentram. Yakin saya bahwa orang tua akan bertanggung jawab, akan memenuhi gizi anaknya. Kalau dikelola oleh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu berpotensi dana itu bocor.
Kalau dikelola oleh ormas, bocor lagi. Kalau alokasinya hanya 10.000 per porsi anak, kalau itu bocor, saya khawatir anak kita jatuhnya hanya menerima 5.000 sampai 6.000 rupiah. Kalau 6.000 sampai 5.000 sampai 6.000 rupiah, bagaimana anak kita gizinya akan tercukupi? Bagaimana kata Menteri Stella bahwa itu akan mencerdaskan matematika dan bahasa Inggris anak? Tidak nyambung. Jadi sahabat Indonesia, ini adalah sebetulnya kegelisahan saya tentang tata kelola pemerintahan ini. Ya, karena hutang kita sudah terlanjur besar, menumpuk di zaman Pak Jokowi itu ugal-ugalan mengelola APBN yang digelontorkan untuk kepentingan politik, bansos dan sebagainya, termasuk membangun IKN yang tidak jelas juntrungannya. Sekarang pemerintahan Pak Prabowo megap-megap untuk memenuhi kebutuhan, apalagi Pak Prabowo mempunyai program prioritas tersendiri. Salah satunya adalah MBG, ada koperasi Desa Merah Putih, ada sekolah rakyat. Nah, kalau ini tidak mendapatkan dana tersendiri, akhirnya akan menjadi benalu atau menggerogoti alokasi dana yang lain. Akhirnya kita memenuhi yang ini, kita mengurangi yang ini. Jadi saya dulu berharap gaji guru SD, SMP, SMA maupun dosen itu harus lebih tinggi dari gaji pegawai swasta, agar guru fokus melayani murid, bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Ada ilmu pedagogi di situ untuk mengajar anak murid. Tapi kalau sampai sekarang gaji guru masih pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan dapur, apalagi itu guru laki-laki atau dosen laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, ya bagaimana mereka mau fokus? Yang ujungnya adalah bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik, ujungnya lagi bagaimana dengan kualitas anak didiknya kalau gurunya juga tidak mendapatkan support yang terbaik. Pertanyaan lagi yang paling terakhir yang saya sampaikan, apakah MBG yang dananya 335 triliun ini juga memberikan makan siang gratis untuk para guru, dosen, karena mereka juga manusia yang perlu makan? Ini saya belum mendapatkan informasinya. Kalau muridnya mendapatkan kemuliaan, dapat berkah dari negara untuk makan siang gratis, ya seharusnya gurunya pun mendapatkan hal yang sama, mungkin lebih tinggi karena kebutuhan nutrisinya, karbohidratnya, proteinnya jauh lebih tinggi dibanding anak-anak sedang bertumbuh. Ya mudah-mudahan ini dipikirkan. Ini hanya omongan rakyat kecil, tapi jujur saya agak kecewa karena dana pendidikan yang harusnya digelontorkan untuk sektor pendidikan, untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak, untuk memperbanyak beasiswa, untuk meningkatkan gaji guru, gaji dosen, tunjangan kinerja guru, itu akan belum menjadi kenyataan karena ternyata dana alokasi untuk sektor pendidikan tahun 2026 diambil 44%, yaitu nilainya 335 triliun untuk program makan bergizi gratis yang masih bisa dikorupsi karena menurut saya tata kelola MBG ini masih melalui jenjang-jenjang distribusi yang berpotensi bocor di mana-mana. Itu menurut analisis saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita kembangkan ruang dialektika di ruang publik. Ini adalah suara saya, silakan dikoreksi. Hanya saya berharap untuk menjaga Indonesia, yang paling utama adalah sektor pendidikan itu penting sekali. Saya juga mengatakan gizi anak-anak juga penting, tapi menurut saya harusnya tidak menggerogoti 44% dana alokasi untuk sektor pendidikan. Itu yang ingin saya mau sebetulnya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam program Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.